Halo, salam jumpa dengan saya Mario Antonius Birowo. Saya dosen dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Kita akan berbincang-bincang tentang komunikasi bencana dan kali ini kita memiliki tamu yaitu Saudara Santi. Dan Saudara Santi ini adalah seorang dosen sekaligus peneliti juga di program studi Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Apa yang kita akan bahas kali ini? Kita akan membahas suatu isu terkait dengan pentingnya pengurangan risiko bencana. Namun kita akan lebih spesifik lagi, yaitu dengan menggunakan memori. Memori seperti apa? Ya, memori tentang bencana yang sudah pernah terjadi. Ini bukan sesuatu yang berkaitan dengan mengingat-ingat masa lalu yang penuh dengan luka atau penuh dengan kesedihan, tapi kita akan membicarakan tentang pentingnya persepsi kita tentang bencana masa kini, tetapi sebenarnya belajar dari bencana yang sudah pernah terjadi masa lalu. Ya. Apa yang akan dibicarakan dengan Mbak Santi? Mari kita dengarkan. Halo Mbak Santi, apa kabar? Halo Pak Anton, kabar baik. Oke, baik. Mbak Santi silakan perkenalkan diri secara singkat dan kemudian kita akan berbincang lebih jauh tentang hasil penelitian memori bencana pada masa lalu khususnya di Yogyakarta. Silakan Mbak Santi. Terima kasih Pak Anton kesempatannya boleh sharing di acara online kita di hari ini. Saya Cecilia Santi Praharsiwi, saya pengajar di program studi ilmu komunikasi Atmajaya Yogyakarta. Saya juga sekaligus peneliti di Prodi Ilmu Komunikasi Atmajaya Yogyakarta. Dan pada kemarin bulan Desember ya, sekitar bulan Desember kami melakukan penelitian ya bersama dengan Pak Anton berkaitan dengan komunikasi kebencanaan secara spesifik mengenai memori bencana. Tadi seperti sudah dikatakan oleh Pak Anton juga bahwa kami mencoba untuk menggali ya apa yang waktu itu dirasakan atau dipahami tentang memori bencana, tentang pengetahuan kebencanaan dari para responden-responden kita. Gitu. Ya, terima kasih ya Mbak Santi ya. Jadi sebagai informasi bagi para audiens kita, sebenarnya penelitian ini dalam rangka apa dan kerjasama dengan siapa sih? Ya, jadi pada waktu itu ya, jadi penelitian ini dilakukan sekerjasama dengan Kwansei University di Jepang ya. Jadi karena kan Jepang mereka sudah sering ya menggunakan atau melakukan penelitian tentang kebencanaan, komunikasi bencana, dan di Indonesia sendiri pun juga bukan negara yang jauh dari bencana ya, tapi kan kita tahu bahwa Indonesia itu sering kali ada bencana alam gitu. Nah, lalu kemudian berkaitan dengan memori bencana ini ada kerjasama antara Atmajaya, Prodi Ilmu Komunikasi dengan Kwansei University di Jepang untuk membahas bagaimana sih memori bencana ini dilakukan atau dipahami ya, dipersepsikan oleh para anak-anak muda di Indonesia khususnya di Yogyakarta di wilayah bencana Merapi. Jadi sasarannya adalah anak muda. Kenapa anak muda? Karena mereka adalah anak-anak yang pada waktu terjadi bencana mereka sedang berusia cukup muda ya Pak Anton ya, sekitar Ya. kelas 6 SD begitu. Jadi bahwa mereka mengalami bencana erupsi Merapi, tetapi kemudian mereka mungkin tidak ingat secara pribadi seperti apa detailnya, belum bisa merefleksikan. Nah, pemahaman mereka tentang bencana Merapi itu di frame atau dibantu oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini kita ingin mencari tahu seperti apa sih anak-anak yang dulu mengalami ini saat ini pemahamannya tentang memori bencana dan bencana Merapi ini seperti apa. Ya. Seperti itu. Metodenya menggunakan apa Mbak Santi? Ya, kita menggunakan kuantitatif, jadi menggunakan survei. Surveinya itu dibagikan kepada para anak-anak muda di sana dengan dibantu oleh teman-teman ya, teman-teman relawan Merapi di sana. Jadi kami menggunakan jejaring yang ada untuk menggandeng para responden yang memang spesifik, memang dibutuhkan dan sesuai dengan apa yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini. Kalau boleh digambarkan lebih jauh, wilayah tempat tinggal responden itu di wilayah mana saja, Ya, sehingga audiens bisa memahami tentang konteks dari audiensnya itu sendiri. ya. Jadi kabupaten kalau kita berbicara tentang Merapi itu kan ada pada daerah rawan bencana. Nah, rawan bencananya yang kami teliti pada waktu itu meliputi 4 kabupaten. 4 kabupaten itu ada Kabupaten Sleman di Yogyakarta, lalu ada Kabupaten Klaten
di Jawa Tengah, Boyolali, dan Magelang. Jadi ada 4 wilayah itu yang menjadi sasaran responden. Jadi kalau menurut kabupaten itu ada 4 itu, lalu kalau menurut kawasan rawan bencana itu ada kawasan bencana 1, 2, dan 3. Nah, tapi yang menjadi fokus atau yang menjadi tujuan utama responden dalam penelitian ini lebih diutamakan di kawasan rawan bencana 3. Jadi yang paling sering mendapatkan dampak dari erupsi Merapi. Ya, baik Mbak Santi. Kita akan coba melihat data-datanya yang lebih detail ya. Mungkin pada kesempatan ini kita akan lebih melihat secara deskriptif saja, yang kemudian bisa disampaikan tentang hal-hal yang menarik yang kita dapatkan, kita temukan dari hasil penelitian ini. Dan kita berharap bahwa penelitian ini nanti bisa dijadikan pembanding dengan apa yang terjadi dalam riset teman-teman kita di Kwansei Gakuen University di Jepang. Oke. Ya, silakan Mbak Santi. Waktu saya serahkan ya untuk penyampaian hasil riset kita. Oke, terima kasih Pak Anton. Saya izin share screen. Ya. Ya, kita berbicara mengenai komunikasi bencana ya. Sudah nampak ya Pak Anton slide? Oke, baiklah. Kita berbicara tentang komunikasi bencana. Seperti yang tadi sudah kita bahas di depan ya, mengenai komunikasi bencana itu pentingnya seperti apa, bahwa ketika kita berbicara tentang memori, tentang kebencanaan itu bukan tentang kita ingin menggali luka lama, kita ingin menggali kenang-kenangan buruk, bukan itu, tetapi justru itu dipakai sebagai cara, mitigasi, sebagai cara untuk memberikan edukasi ya, memberikan edukasi supaya masyarakat itu lebih siap untuk menghadapi bencana sehingga resiko-resiko kebencanaan bisa diminimalisir. Nah, komunikasi di sini terlibat gitu ya, terlibat karena dalam praktek-prakteknya itu kita membutuhkan adanya pemahaman, transfer knowledge kepada para komunitas, kepada para masyarakat. Gitu. Kita lihat dalam konteks Indonesia. Indonesia memiliki banyak sekali peta bencana dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai ke Papua gitu. Kita lihat di sini ada dari berbagai macam provinsi dan kota gitu. Dan Pulau Jawa itu adalah salah satu yang paling sering terkena bencana ya. Kita bisa lihat di sini ada warna ya, ada warna indikator. Indikatornya ini kalau semakin gelap maka dia semakin baik. Dan Indonesia dan di Jawa ini memiliki 3 di Indonesia, ya dari seluruh Indonesia. Berarti artinya bahwa Jawa ini ada pada posisi yang rawan terjadi bencana. Dari 105.557 bencana yang ada di Indonesia, Jawa ini ada pada posisi salah satu yang dominan selain Sumatera. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa mengabaikan adanya pendidikan kebencanaan. Kita tidak bisa mengabaikan adanya awareness dari masyarakat untuk siap terhadap bencana itu sendiri. Karena bencana itu kalau bisa dibilang di Indonesia dengan angka setinggi itu, maka bisa dibilang itu adalah hal yang sering kita dengar. Mungkin kita dengar di radio, di televisi, setiap berapa bulan sekali gitu pasti ada gitu ya bencana alam yang terjadi atau informasi di media sosial atau di mana itu sering sekali kita dengar. Artinya bahwa kebencanaan itu adalah hal yang sering akrab ya ditemui di Indonesia. Nah, ini tidak terlepas bahwa Indonesia ini berada di cincin api Pasifik kalau kita berbicara dalam konteks Merapi dalam penelitian kita ya. Artinya bahwa ketika kita ada pada posisi cincin api Pasifik, kita berada pada resiko bencana yang tidak terelakkan. Sehingga isu bencana dan penanggulangannya itu seharusnya menjadi perhatian. Tidak hanya oleh pemerintah saja, atau tidak hanya oleh lembaga-lembaga NGO dan LSM, tapi juga oleh kita, akademisi, orang yang belajar tentang ilmu komunikasi, orang yang belajar tentang ilmu kebencanaan sebagai seorang peneliti, sebagai seorang mahasiswa, ya mungkin juga masyarakat secara umum pun perlu untuk mengetahui adanya pentingnya belajar edukasi kebencanaan. Nah, berkaitan dengan tadi itu ya, pentingnya kesadaran, awareness, pengetahuan untuk melakukan penanggulangan bencana. Kapolda dan Malone pada 2009 itu memunculkan adanya 4
manajemen bencana modern. Yang pertama itu ada mitigasi. Mitigasi itu mereduksi atau bahkan mengeliminasi risiko bencana. Bencana alam tidak terelakkan. Bencana alam seperti Merapi, gempa bumi, banjir mungkin bisa dicegah ya, tapi seperti erupsi Merapi, gempa bumi, dan tanah longsor, itu sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir risikonya, gitu. Mengurangi tingginya risiko dari bencana alam tersebut. Nah, mitigation ini ada pada di sini. Preparedness ini ada pada melengkapi masyarakat atau komunitas yang beresiko dengan perlengkapan dan kemampuan bertahan hidup. Jadi seperti kita sering melihat ya, sering mendengar gitu adanya penyuluhan tentang punya satu tas yang isinya dokumen, yang isinya masker, isinya mungkin alat-alat kebutuhan pribadi yang urgent gitu, dan juga dokumen-dokumen pribadi. Nanti kalau misalnya ada bencana, tinggal bawa satu tas itu langsung kita lari gitu kan. Nah, itu masuk dalam preparedness. Lalu respons ya. Ketika sudah ada bencana, bagaimana meresponnya? Bagaimana meng-sounding kepada publik di luar sana bahwa di daerah sini membutuhkan bantuan, di daerah sini membutuhkan dukungan relawan gitu. Di sini ada yang terluka, di sini ada korban dengan berbagai macam permasalahan di tempat pengungsian, gitu, baik sosial, ekonomi maupun fisik gitu ya. Lalu recovery, ketika sudah berlalu dan sudah mulai surut banjirnya atau sudah mulai reda gitu ya bencananya, lalu recovery-nya seperti apa? Cara untuk bangkit lagi itu seperti apa? Karena kan yang terdampak tidak hanya fisik ya, tidak hanya luka secara fisik, tidak hanya kehilangan ekonomi, tapi juga secara mental, secara psikologis, secara sosial itu berubah gitu, bahwa dia tidak lagi ada pada desa yang sama, mungkin dia harus tinggal selamanya di tempat pengungsian dengan orang yang baru, komunitas yang baru gitu, dengan kelompok-kelompok baru yang tentu tuh berdampak pada ketenangan dia secara psikologis ya, karena lingkungan sosialnya dia berubah. Ada ketidakpastian itu mengajak orang untuk recovery ini seperti apa, mengajak orang untuk bangkit lagi ini seperti apa. Nah, dalam konteks komunikasi bencana dan memori bencana, kita akan berada pada level yang mitigasi untuk mereduksi atau bahkan mengeliminasi risiko bencana dengan memunculkan memori, memunculkan ingatan bahwa di daerah ini rawan bencana, jadi kita harus waspada, mitigasi. Nah, disaster education atau pendidikan tentang bencana. Ini semakin populer saat ini karena mulai muncul banyak kesadaran ya di semua orang, di orang-orang di sekitar kita bahwa kita tidak mungkin menyelamatkan semua orang. Dalam satu desa diselamatkan semuanya, iya kalau semuanya manut. Nah, kalau ada yang ngeyel misalnya, kalau ada yang tidak percaya misalnya punya pemahaman-pemahaman lain, artinya bahwa keselamatan diri kita adalah tanggung jawab dari diri kita. Keselamatan dari keluarga misalnya, itu juga tanggung jawab dari keluarga. Yang artinya bahwa disaster education atau pendidikan kebencanaan itu penting sekali dilakukan saat ini. Karena mempersiapkan para komunitas atau warga masyarakat agar semakin siap ketika terjadi bencana alam. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka siap untuk menghadapinya. Sehingga mereka akan langsung gitu ya, akan langsung menyelamatkan diri ke bunker misalnya, atau langsung menyelamatkan diri ke tempat yang tinggi misalnya. Karena ada pemahaman tadi itu, bahwa ada pemahaman yang sudah ditanamkan bahwa daerah kita rawan tsunami misalnya. Di daerah sana ada bukit, kita harus lari ke sana. Jadi mungkin kita bisa mengajarkan kepada anak-anak, kepada generasi yang lebih muda, kepada mungkin orang-orang tua, bahwa ketika alarm berbunyi, kita akan ketemu di titik sana, kita akan ketemu di bunker sana gitu. Nanti kita akan, jadi ketika ada situasi, ketika alarm bunyi, bukan lari ke rumah dan mencari anak-anak, tapi kita sudah ketemu di titik temunya, di titik poinnya, gitu. Kita akan mencari itu di situ. Ketika sudah semuanya paham bahwa titiknya ada di situ, maka semuanya akan menuju ke arah sana. Itu adalah salah satu manfaat ya dari disaster education, gitu, pendidikan kebencanaan. Mempersiapkan secara mental dan juga secara fisik juga ya, supaya mereka selalu ready gitu ya kapanpun bencana itu terjadi. Nah, lalu bagaimana model dari disaster education atau pendidikan kebencanaan ini? Ada setidaknya 4 macam
4 model pendidikan. Yang pertama adalah formal education. Ya, ini melalui kurikulum di sekolah atau universitas. Ya, kalau di Atmajaya kita ada komunikasi bencana, ya itu adalah salah satu bentuk kurikulum yang bahwa Atmajaya memiliki kepedulian pada kesiapan atau readiness dari para generasi muda terhadap risiko-risiko kebencanaan, ya, komunikasi bencana. Lalu mungkin ada pada kurikulum-kurikulum sekolah-sekolah SD atau SMP atau SMA yang ada pada situasi yang rawan bencana. Jadi ada 1 minggu mungkin pelajaran wajib tentang kebencanaan gitu. Lalu yang kedua non formal education, ini ekstrakurikuler ya. Jadi masih ada kaitannya dengan formal education tadi itu, tetapi sifatnya ekskul. Jadi mungkin ada seminar wajib di luar perkuliahan gitu ya. Ada mungkin ekstrakurikuler setiap hari apa yang bisa dipilih gitu ya, untuk mempersiapkan gitu ya. Mungkin itu masuk dalam kurikulum pramuka, kalau di Indonesia ada pramuka, masuk dalam kurikulum pramuka mungkin ya, itu bisa masuk ke non formal education. Lalu informal education, itu ada pada level keluarga, komunitas, dan tempat kerja. Keluarga itu menjadi sarana ya, sarana untuk mentransfer knowledge tentang kondisi alam di sekitarnya. Karena apa? Karena kita pasti kalau kita punya, saya punya eyang gitu ya, saya punya simbah dulu gitu kan. Mungkin dia pernah cerita bahwa dulu pernah terjadi gempa bumi besar di Yogyakarta gitu. Artinya bahwa keluarga ini meneruskan pengetahuan itu karena generasi yang lebih tua itu pernah mengalami hal yang sama mungkin. Karena kan biasanya itu berpola ya, kayak terulang berapa tahun sekali. Dan yang mengalami adalah generasi yang lebih senior, yang lebih tua. Nah, yang muda ini kan kemudian diceritani gitu ya, mendapatkan cerita dari para yang udah tua ini. Atau komunitas. Komunitas ini mereka adalah kelompok-kelompok masyarakat, seperti kalau anak muda ada Karang Taruna, komunitas pemuda desa gitu ya. Komunitas ini juga bisa menjadi sasaran dari model-model pendidikan kebencanaan. Jadi misalnya ada sosialisasi ketika pertemuan Karang Taruna gitu, atau ada sosialisasi ketika di tempat kerja. Bagaimana sih di tempat kerja ketika kita ada di gedung yang tinggi dan ada gempa bumi, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Kalau di Jepang itu mungkin kan mereka sering sekali ya ada gempa bumi kan memang intensitasnya sangat tinggi dan mereka kan kerja di gedung yang tinggi. Itu bagaimana caranya? Gitu. Mereka menyadarkan para karyawan supaya mereka bisa menyelamatkan dirinya mereka sendiri ketika ada gempa bumi menyerang gitu kan. Jadi supaya mereka tadi itu menyelamatkan dirinya dia sendiri, menyelamatkan kepentingan nyawanya dulu gitu ya, sambil kemudian kiri kanannya diajakin lalu dibantu kiri kanannya untuk menyelamatkan diri. Artinya bahwa perlu adanya kesiapan ya bahkan di tempat kerja sekali. Lalu incidental atau random education itu event. Jadi misalnya ada call for paper gitu mungkin, atau ada camp untuk pendidikan kebencanaan gitu. Jadi ada acara-acara yang sifatnya tidak rutin, tidak terikat pada institusi, tetapi bisa diikuti ya. Events misalnya juga ketika ada di Jogja ya, ada 15 tahun gempa Jogja, memori gempa Jogja, itu kemudian ada acara, ada event untuk mengenang. Ya. Eventnya bisa secara offline atau online, yang intinya adalah untuk memberikan edukasi supaya mereka ingat bahwa di Jogja pernah ada gempa bumi yang sangat besar dan memporak-porandakan, dan kita perlu mengingat, perlu untuk berhati-hati dengan adanya bencana yang sejenis yang mungkin akan terulang entah berapa tahun lagi gitu. Jadi ponakan-ponakan saya gitu yang mungkin mereka tidak mengalami gitu ya, tidak mengalami gempa Jogja pada tahun itu karena waktu saya sedang SMP, itu mereka pun akhirnya tahu, oh dulu tuh pernah ya ada gempa sebesar ini di Jogja gitu 15 tahun lalu gitu. Itu karena ada event tadi itu. Karena ada event yang bisa diikuti publik, bisa disaksikan oleh publik gitu. Ini salah satu bentuk dari mode pendidikan kebencanaan. Lalu, salah satu bentuk ya, salah satu wujud dari pendidikan kebencanaan itu adalah dengan cara memunculkan lagi memori, ya, memunculkan lagi ingatan tentang kebencanaan itu sendiri. Ya, Sugimoto ini adalah penulis jurnal, dia orang Jepang gitu. Dia mengatakan bahwa penting sekali untuk melakukan transfer knowledge, local knowledge and lessons gitu. Artinya bahwa masyarakat lokal itu penting untuk mentransfer pengetahuan dia, baik itu secara vertikal, yaitu lintas generasi, maupun kepada orang-orang lain. Ya, secara publik, secara umum, yang seumuran, satu generasi misalnya.
Tujuannya adalah untuk membuat orang-orang ini aware gitu bahwa pernah ada bencana di sini. Nah, ini bisa dengan cara misalnya memutarkan rekaman dokumenter bencana pada waktu terjadi. Seperti pada waktu kemarin ya, 15 tahun gempa Jogja, itu ada banyak sekali video-video diputar di media sosial, saya lihat. Saya menjadi ingat tuh, pernah lari pada waktu itu ya, dari rumah saya gitu kan, di dekat Jalan Wates, lari sampai ke Kudean sana, karena ada isu tsunami gitu ya, karena ada isu akan ada air gitu ya, datang gitu ya, jauh dari pantai selatan sana ke daerah Kudean itu kan jauh sekali. Tapi itu menunjukkan bahwa ada praktek penghidupan kembali memori atau ingatan yang bisa membantu kita untuk ingat bahwa hati-hati loh, pokoknya nanti kalau ada lagi isu tentang tsunami atau bencana alam atau mungkin hal-hal yang perlu kita perhatikan tuh harus kritis dulu, bener nggak sih gitu, bener tidak akan ada tsunami, supaya orang tidak langsung menang mentah-mentah, karena kan ternyata waktu itu isu tsunami-nya kan hoax ya, itu kan ternyata ada orang-orang tidak bertanggung jawab yang akan merampok gitu kan, akan menjarah gitu. Itu kan harus kita pahami bahwa itu adalah bagian dari bencana, bahwa bencana bukan tentang ketika ada gempa bumi, rumah roboh, ada yang luka, ada yang maaf meninggal, tetapi juga tentang setelah itu dampak sosialnya, ada isu yang menggerakkan Jogja gitu ya, orang Jogja selatan dan timur lari ke utara, orang utara dikiranya itu Merapi, turun ke bawah, lalu ketemu di tengah dan semua orang bingung ini sebenarnya ada apa. Itu kan sangat-sangat menyerang mental. Tidak sedikit orang di sekitar saya yang juga trauma dengan kejadian isu tsunami dan gempa bumi itu, karena sangat chaos sekali kan Jogja pada waktu itu. Itu artinya bahwa perlu gitu ditransfer knowledge kan ke lintas generasi dan juga orang secara umum supaya lebih berhati-hati. Tapi bagaimanapun keluarga adalah salah satu institusi informal ya, tadi itu informal yang bisa digunakan untuk melakukan edukasi kebencanaan, ya, menggunakan ya knowledge dan innovation gitu ya untuk memunculkan budaya aware, budaya sadar terhadap isu kebencanaan. Ya, local knowledge ini sangat penting untuk mereduksi risiko-risiko kebencanaan. Nah, kita masuk ke dalam survei memori bencana ya. Setelah kita tahu tadi itu apa pentingnya komunikasi bencana dan bagaimana pendidikan kebencanaan penting. Gitu. Kita akan masuk seperti apa. Kita akan lihat hasil surveinya seperti apa anak-anak muda di wilayah Merapi di 4 kabupaten tadi itu mereka memiliki persepsi seperti apa berkaitan dengan bencana Merapi. Apakah mereka menganggap bahwa Merapi itu berbahaya? Apakah mereka menganggap bahwa bencana Merapi itu perlu dihati-hati? Nah, kita akan lihat dari survei ini dan seperti apa sih awareness mereka, sejauh apa mereka memahami tentang bencana Merapi dan apa yang harus mereka persiapkan gitu kan, dan sikapi berkaitan dengan isu-isu tertentu. Oke, sasaran responden kami ya waktu itu ada 207 responden ya. 200 sebenarnya sasarannya, tapi ada bonus 7 lagi gitu. Ini adalah anak-anak yang lahir pada tahun 2000 sampai 2004, yang artinya pada saat ada erupsi Gunung Merapi 2010, kita menggunakan frame bahwa ini adalah memori bencana erupsi Merapi 2010, mereka itu berusia 6 sampai 10 tahun atau usia SD. Nah, ini usia yang ideal ya untuk berbicara tentang memori. Apakah mereka mendapatkan pendidikan kebencanaan dari orang lain, atau mungkin dari keluarga dan sumber-sumber lain berkaitan dengan memori bencana tadi itu? Apakah mereka mendapatkan knowledge yang cukup ya? Apakah mereka memiliki sikap yang positif terhadap memori bencana atau tidak? Ya, wilayah bencananya ya ini adalah wilayah bencana rawan bencana 3 ya mayoritas. Jadi mereka adalah anak-anak yang terbiasa gitu. Terbiasa bersinggungan dengan rambu-rambu awas bencana, titik kumpul gitu. Karena itu adalah wilayah yang paling sering terkena dampak seperti lava, seperti Wadus Gembel gitu ya kalau di Merapi. Jadi ada 4 kabupaten ya, tadi telah disebutkan, Sleman, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Itulah 4 wilayah yang terdekat
ada pada, kalau dibuat lingkaran gitu ya, mereka ada pada lingkaran yang paling atas, paling dekat dengan kawah Merapi. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana mereka ya? Karena mereka masih kecil tuh, umur 6-10 tahun, masih SD. Dari mana sih mereka mengetahui adanya bencana erupsi Merapi 2010? Karena mereka mungkin ingat, mungkin enggak, samar-samar, tapi mereka tahu nggak kalau ada? Oh tahu, tapi tahu dari mana? Ternyata mayoritas mereka tahu dari keluarga dan kerabat, dan juga media elektronik. Ya, media elektronik itu seperti pemberitaan ya, pemberitaan online gitu. Nah, keluarga dan kerabat ini ada pada posisi yang pertama, artinya bahwa ya tadi itu betul bahwa memang keluarga ini saling passing down ya, passing down memorinya itu berjalan, bahwa mereka mengingatkan anak-anak mereka atau generasi yang lebih muda bahwa dulu pernah ada loh bencana Merapi di sini. Mungkin dia ceritanya dengan bumbu-bumbu kayak, iya Pak Demo itu dulu sempat jatuh waktu lari misalnya, atau maaf mungkin ada yang kehilangan keluarganya gitu kan. Iya tetangga itu dulu punya anak 3 tapi sekarang yang 2 hanya tinggal 2 karena yang satu waktu itu meninggal di erupsi gitu tahun 2010. Nah itu kan cerita ya, cerita dari keluarga dan kerabat yang saling diturunkan, saling diinformasikan. Tujuannya bukan untuk tadi itu, bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk menginformasikan generasi yang lebih muda bahwa dulu tuh pernah loh ada di sini bencana sebesar itu erupsi Merapi 2010 gitu ya. Keluarga dan kerabat menjadi sumber informasi yang utama dari anak-anak ini. Lalu ini berkaitan dengan rumor di situasi bencana. Pada waktu itu mereka mendengar tidak gitu bahwa ada situasi yang tidak menyenangkan di pengungsian misalnya atau di situasi bencana, seperti misalnya tindak kriminal pencurian, rumor tentang penjarahan, dan juga rumor tentang pelecehan seksual. Nah ternyata dari pernyataan yang pertama itu mereka menyatakan bahwa ragu-ragu, mereka tidak yakin gitu ya, bahwa mereka, artinya bahwa ketika mereka itu ada pada usia 6-10 tahun, artinya mereka tidak dengar ada isu-isu tentang ini pada waktu Merapi 2010. Lalu kemudian apakah ada mendengar rumor adanya penjarahan, juga mereka mengatakan ragu-ragu. Dan mereka dengan yakin nih mengatakan bahwa di pengungsian atau pada waktu di situasi bencana tidak ada pelecehan seksual di pengungsian dan rumah tinggal terhadap perempuan. Jadi ketika yang 2 ini mereka ragu-ragu, pernyataan yang terakhir mereka yakin bahwa mereka tidak mendengar rumor adanya pelecehan seksual di pengungsian dan rumah singgah. Lalu tentang pengetahuan kebencanaan. Ini mengukur penilaian mereka. Sebenarnya menurut mereka Gunung Merapi itu berbahaya atau tidak sih? Menurut mereka dari apa yang selama ini mereka persepsikan ya, baik itu dari penjelasan keluarga tadi itu maupun yang selama ini mereka alami setiap hari ya, sebenarnya Gunung Merapi ini berbahaya atau tidak? Ternyata sebagian besar atau 56,5% itu menilai bahwa Gunung Merapi ini berbahaya. Artinya bahwa mereka sadar adanya risiko. Ini adalah sebuah modal yang sangat baik. Ketika mereka menyadari bahwa Merapi ini berbahaya, itu artinya itu sebuah modal untuk melakukan edukasi kebencanaan. Lalu kemudian, ya ini adalah pendapat mereka. Kalau mereka tahu berbahaya, gitu. Lalu apa sih yang perlu dilakukan pertama kali saat bencana terjadi? Ya, ternyata mereka memiliki pemahaman bahwa meninggalkan lokasi bencana atau pergi ke tempat yang aman itu adalah hal pertama yang harus dilakukan. Menyelamatkan dirinya dia sendiri, gitu ya. Lalu kemudian juga memantau informasi. Ya. Mengumpulkan barang berharga itu atau memakai alat pelindung diri, ya, ini sangat kecil persentasenya. Karena itu berkaitan dengan Merapi ya. Karena kan Merapi itu sifatnya satu kali erupsi terus dampaknya langsung terasa ya. Beda dengan banjir yang mungkin sedikit demi sedikit naik. Mungkin orang akan lebih
melakukan penyelamatan barang-barang pribadi seperti misalnya dinaikkan ke lantai 2, barang-barang elektronik, dokumen-dokumen dan lain sebagainya, atau mungkin menggunakan alat pelindung diri gitu, menggunakan mantel kalau misalnya ada banjir. Tapi karena ini Merapi konteksnya dan itu sifatnya sekali meledak, sekali meletus langsung kemana-mana ininya lava dan material-material panasnya, akhirnya hal yang pertama mereka lakukan adalah meninggalkan lokasi bencana, pergi ke tempat aman. Bukan mengumpulkan barang berharga, bukan memakai alat pelindung diri. Lalu siapa yang harus dievakuasi pertama kali ketika bencana terjadi? Ini temuan yang sangat menarik sekali. 52,2% mereka sadar bahwa kelompok rentan, yaitu difabel, lansia, anak-anak, ibu hamil, itu membutuhkan bantuan mereka untuk menyelamatkan diri. Artinya bahwa sudah ada awareness bahwa ada kelompok-kelompok yang tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri atau kesulitan menyelamatkan dirinya dia sendiri, seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Artinya adanya kelompok rentan disadari keberadaannya itu sudah langkah yang sangat baik sekali. Kalau disadari keberadaannya itu sudah langkah yang sangat baik sekali, karena ketika mereka disadari keberadaannya, maka kondisinya mereka juga akan disadari, kemudian kita bisa menentukan strategi apa untuk membantu mereka menyelamatkan diri. Ya, bukan pemuka masyarakat atau agama, bukan pengambil kebijakan seperti Pak Lurah, RT atau RW, bahkan bukan keluarga atau kerabat atau orang muda dan remaja, tetapi ada diri sendiri, mereka sendiri, dan juga kelompok rentan. Mayoritas adalah kelompok rentan yang ingin mereka selamatkan. Ini sebuah modal yang luar biasa dari komunitas di anak muda di sana ya, di Merapi. Ya. Jadi sebagian besar responden ini sudah punya sensitivitas dan urgensi ya dalam memandang bencana Merapi ini sebagai situasi yang perlu tindakan hati-hati ketika terjadi karena membahayakan nyawa diri sendiri dan juga orang-orang di sekitarnya. Dan menggunakan barang berharga dan pakai pelindung diri bukan menjadi prioritas karena ada kaitannya dengan karakter bencana Gunung Merapi itu sendiri ya, yang secara cepat dan adanya ancaman semburan awan panas sehingga harus segera dihindarkan. Dan juga menariknya ada sensitivitas kepedulian responden terhadap para penyintas bencana alam dari kelompok-kelompok rentan. Ini sebuah modal yang luar biasa ya dari kelompok-kelompok yang ada di sana. Selanjutnya, berkaitan dengan memori bencana, ya, berkaitan dengan bagaimana mereka mencoba menghidupkan, gitu ya, berkaitan dengan memori-memori kebencanaan. Ya, yang pertama adalah mengenai pengetahuan kebencanaan erupsi. Nah, yang mereka mengatakan, sebagian besar, dia mengatakan bahwa kita seharusnya fokus pada fakta yang sungguh-sungguh berbasis pada data. Kalau kita mengingat tadi ya, mungkin di Jogja 15 tahun yang lalu, ada isu tsunami itu kan bukan fakta, tapi itu adalah rumor, gitu kan. Nah, kalau di sini, dalam memori bencana Merapi itu, mereka menyadari bahwa seharusnya mereka fokus pada fakta saja, pada data yang ada, bukan pada isu-isu seperti misalnya isu tentang bencana alam yang menimbulkan kerugian material yang sangat besar. Lalu mereka percaya bahwa ada datanya. Makanya kalau kita datang ke tempat pengungsian, di situ kan ada data, ada berapa banyak warga di situ yang mengungsi, ada berapa banyak lansia, anak-anak, ada data yang real, yang cuma dipublikasikan juga di media-media sosialnya mereka. Gitu. Lalu kemudian mengenai peninggalan bencana yang masih terjadi. Ya, sebagian besar, ini data yang menarik juga, bahwa sebagian besar mereka menyadari bahwa bangunan dan sisa peninggalan bencana itu harus dipertahankan, harus dijaga gitu ya, harus tetap ada di situ untuk apa? Untuk mengingat adanya kebencanaan itu sendiri. Jadi bukan untuk mengorek luka tadi itu ya, tapi justru untuk mengingatkan kita bahwa pernah ada bencana Merapi di sini. Dan sebagian besar itu mereka sudah menyadari bahwa meskipun ada sedih-sedihnya, tetapi nggak apa-apa, karena yang penting kita harus mengingat bahwa di situ pernah ada bencana, gitu ya. Sebagian besar, 50,7%. Lalu ya, mengenai pentingnya pengetahuan untuk penanggulangan bencana. Nah, di sini sebagian besar itu mereka mengatakan bahwa penting untuk menyampaikan informasi bencana, mengetahui informasi dan pengetahuan tentang penanggulangan bencana.
ketika mereka tahu manfaatnya itu seperti apa. Karena kan tadi ya mungkin berkaitan dengan faktor kesedihan. Jadi mereka harus mengetahui ketika itu menimbulkan kesedihan ada manfaatnya tidak. Kalau itu bermanfaat, ya mereka bersedia untuk membagikan itu, gitu, untuk memberikan kepada orang lain. Manfaatnya lah untuk tadi itu memunculkan kesadaran ya bahaya dari erupsi Merapi. Lalu mengenai kisah korban dan penyintas, gitu, mereka berpendapat bahwa iya, bahwa cerita pribadi penyintas dan korban ini tidak seharusnya dipublikasikan. Gitu ya. Dia mengatakan bahwa seharusnya ketika cerita-cerita pribadi itu tidak seharusnya disampaikan kepada publik karena akan menyerang ya kondisi emosional dari para penyintas atau keluarga yang ditinggalkan. Nah, sedangkan 29% itu mengatakan bahwa penting untuk mempublikasikan cerita pribadi penyintas dan korban meskipun menimbulkan kenangan yang menyakitkan. Nah, ini secara pribadi ketika itu arahnya pada pengalaman pribadi, mereka untuk tidak setuju untuk dipublikasikan ketika sifatnya personal. Tapi kalau itu sifatnya komunal, ya secara umum tadi mereka sepakat gitu. Nah, ya, ini ya. 127 responden atau mayoritas responden itu setuju bahwa seharusnya cerita keberhasilan penyintas untuk bangkit dari keterpurukan itu oke untuk disebarluaskan. Kalau tadi itu mereka bilang bahwa kondisi sedih-sedihnya nggak usah dipublikasikan ketika itu sifatnya personal dari penyintas. Tapi kalau itu cerita sukses itu sebaiknya disebarkan. Gitu ya. Lalu 128 responden berpendapat bahwa informasi yang bisa menimbulkan kesedihan tidak seharusnya disebarkan ya tadi itu ya. Kalau itu tidak bermanfaat tidak disebarkan gitu kan. Tapi ketika itu sifatnya kisah sukses bolehlah disebarkan kalau menurutnya mereka. Tapi mereka setuju bahwa sebagian besar mereka setuju bahwa penting untuk menyebarkan informasi kebencanaan kepada generasi yang selanjutnya. Tadi itu kan mereka sepakat bahwa penting nih untuk adanya passing down memories, perlu adanya menurunkan pendidikan kebencanaan atau memori kebencanaan kepada generasi yang seterusnya supaya berhati-hati. Karena kan bagaimanapun generasi yang lebih muda yang nantinya akan lebih panjang kan hidupnya di daerah tersebut, di lokal tersebut sehingga supaya lebih disiapkan lagi gitu. Jadi mereka percaya bahwa penting kok untuk menyebarkan informasi kebencanaan kepada generasi yang selanjutnya. Nah, kemudian kita beralih pada media komunikasi bencana apa ya yang layak ya, yang mereka anggap, mereka nilai baik untuk menyebarkan informasi darurat saat bencana terjadi. Yang paling besar prosentasenya adalah media pemberitaan online, 39%. Ya. Kemudian disusul oleh berita di TV, lalu yang menarik adalah media online seperti media sosial, blog, dan website. Ini menunjukkan bahwa ya dari tiga sumber informasi yang dapat dipakai untuk melaporkan situasi darurat bencana dan digunakan sebagai sumber informasi, dua dari tiganya adalah pemberitaan online dan juga media online milik pribadi. Artinya bahwa saat ini internet itu sangat membantu para penyintas bencana untuk mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Gitu. Makanya sekarang kalau kita ngelihat gitu kan, ada banyak sekali ya media sosial yang melaporkan situasi di Merapi, situasi baik itu dari komunitas maupun aktivis ya, maupun relawan yang mereka merujuk pada informasi yang kredibel, informasi yang real di lapangan. Artinya bahwa itu dianggap sebagai informasi yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan siaran radio, dibandingkan dengan media koran dan majalah, apalagi karena butuh waktu produksi yang lebih yang lebih lama. Kalau media sosial itu kan sifatnya kan cepat, jadi real time. Jadi saat itu juga bahkan kita bisa live dari Instagram untuk menunjukkan situasi di tempat pengungsian, atau bahkan kita bisa memposting di media kita masing-masing. Jadi ada banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan secara real time pada waktu itu. Ya. Lalu media yang paling dapat diandalkan untuk membantu sesama korban dalam situasi bencana ya, jadi untuk mendapatkan bantuan gitu ya. Jadi yang pertama adalah media pemberitaan online, lagi-lagi media pemberitaan online dan juga media online milik pribadi.
dan forum komunikasi tatap muka ya. Artinya bahwa media online ini memang sejalan ya dengan yang tadi yang pertama ya, bahwa media online ini masih menjadi alat yang utama saat ini, alat yang sangat diandalkan saat ini karena kecepatannya, ketepatannya tadi itu, kecepatannya untuk menyebar sehingga dengan retweet, dengan like, dengan share gitu kan kita bisa mendapatkan bantuan relawan, bisa menyuarakan kebutuhan kita kepada pemerintah bahkan ya, itu menjadi cara untuk meminta pertolongan dan untuk merangkul orang-orang agar ikut ya membantu terlibat para penyintas bencana ini. Nah, lalu ini berkaitan dengan komunitas itu sendiri. Di daerah mereka apakah memiliki orang-orang atau kelompok yang dipercaya? Nah, ini berkaitan dengan community resilient, ketahanan dari komunitas. Apakah komunitas ini memiliki kelompok orang atau narasumber yang bisa diandalkan oleh mereka? Gitu ya. Ya, yang paling sering menyampaikan informasi tentang kebencanaan, yaitu penanggulangan dan penanganan di lingkungan tempat tinggal Anda itu siapa? Ya, sebagian besar ya, mereka menilai bahwa gugus tugas penanggulangan bencana dari pemerintah itu adalah paling sering memberikan penyuluhan, paling sering memberikan informasi, sehingga mereka bisa menjadi salah satu ya dari sumber yang bisa diandalkan karena paling sering. Tapi yang paling sering adalah petugas pendukuhan RT dan RW. Artinya bahwa pejabat lokal itu adalah kunci mereka bisa mendapatkan pendidikan kebencanaan. Karena ketika mereka adalah pejabat lokal, Pak Dukuh, Pak RT, Pak RW lah orang-orang yang sehari-hari bersama mereka. Mungkin ketika mereka ada perkumpulan gitu, perkumpulan bapak-bapak RT atau bapak-bapak RW gitu ya, atau ibu-ibu arisan RT, kemudian mereka bisa melakukan sosialisasi di situ, ada di situ juga, yang artinya bahwa para pejabat-pejabat ini ketika mereka dianggap paling sering, itu mereka sudah menjalankan perannya dengan baik di Merapi sana sebagai narasumber atau sumber informasi yang paling sering memberikan informasi kebencanaan. Nah, mereka juga orang yang paling dipercaya. Gugus tugas dan petugas pendukuhan RT dan RW. Pejabat lokal itu dianggap paling dipercaya selain gugus tugas penanggulangan bencana dari pemerintah. Yang artinya bahwa ada kepercayaan dari para warga masyarakat ini, komunitas terhadap pejabatnya mereka sendiri, terhadap orang-orang di sekitarnya mereka sendiri yang menjabat sebagai Pak Dukuh ya atau ketua RT atau ketua RW yang ternyata mereka menjalankan perannya dengan baik gitu ya. Buktinya mereka dipercaya gitu ya, buktinya mereka bisa diandalkan. Ini menjadi penting ya, karena kalau Pak RT, Pak RW yang nggak dipercaya ya bagaimana mereka bisa mengorganisir warganya untuk mengungsi, bagaimana mereka bisa memberikan pendidikan atau memberikan arahan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhannya mereka. Gitu ya. Makanya penting sekali posisi-posisi ini. Nah, lalu apakah di wilayah tempat tinggal Anda memiliki asosiasi perkumpulan warga yang khusus menangani isu bencana? Nah, ternyata sebagian besar itu ya. Ini juga data yang unik. Di Merapi itu ada banyak sekali komunitas atau asosiasi perkumpulan warga yang menangani isu bencana. Bahkan itu komunitasnya itu dari berbagai macam kelompok, baik itu kelompok anak-anak muda gitu ya, anak-anak karang taruna yang mereka juga sebagai relawan, sebagai sumber informasi dari masyarakat di sekitarnya. Itu menarik sekali yang kami temukan pada waktu kita main ke sana. Ternyata justru relawan itu diutamakan dari para anak muda itu dulu. Anak muda lokal daerahnya dulu yang diutamakan sebagai relawan. Baru setelah itu mereka akan mencari tambahan relawan dari orang di luarnya. Mereka mencoba untuk membangun community resilient. Mereka mencoba untuk membangun ketahanan komunitasnya mereka sendiri dengan memberdayakan asosiasi atau perkumpulan warga untuk aktif menangani isu bencana. Jadi mereka bukan menuntut, bukan selalu meminta bantuan, tapi mereka mencoba untuk berdaya untuk dirinya dia sendiri dan juga untuk masyarakat. Itu adalah langkah yang luar biasa ya gitu, di Merapi sana. Nah, ini adalah simpulan sementaranya gitu kan, bahwa ketika berkaitan dengan memori bencana, mereka setuju bahwa perlu adanya edukasi kebencanaan, perlu adanya pengingat tentang situasi bencana.
Tetapi ketika mereka mencoba untuk mengingat, mereka lebih cenderung pada edukasi penanggulangan bencana daripada pengetahuan yang menyinggung emosional, menyinggung pengalaman secara personal ketika mereka kehilangan atau kesakitan pada waktu itu. Jadi edukasi oke, tetapi menurut mereka kalau sudah menyinggung secara emosional, warga, ini anak-anak muda ini cenderung keberatan ya kalau sudah menyangkut luka-luka emosional. Tapi mereka setuju bahwa mereka membutuhkan edukasi kebencanaan dan merasa bahwa itu adalah hal yang penting untuk didapatkan sebagai generasi muda dan penerus dari warga lokal di situ gitu. Begitu ya pemaparan hasil dari survei yang dilakukan kepada 207 responden anak muda di lereng Merapi, wilayah rawan bencana 3 terutama, dan juga dari 4 kabupaten yang paling sering mendapatkan dampak risiko bencana erupsi Merapi, terutama erupsi Merapi pada tahun 2010 kemarin. Begitu Pak Anton pemaparannya ya. Semoga bisa memberikan gambaran tentang seperti apa sih pandangan dari anak-anak muda berkaitan dengan memori bencana Merapi. Baik, terima kasih Mbak Santi. Menarik ya untuk kita ketahui bersama tentang hasil survei di sana di 4 kabupaten terhadap para remaja, khususnya mereka-mereka yang pada saat Merapi meletus tahun 2010 itu mereka masih kanak-kanak. Dan dalam penelitian ini kami berharap sih ada data yang dasar untuk tindakan-tindakan ke depan, misalnya apa yang dibutuhkan di wilayah itu untuk melakukan pendidikan kebencanaan. Yang kami juga bisa tunjukkan tadi adalah sesuatu yang menurut kami adalah hal-hal yang dapat digunakan untuk kebijakan-kebijakan termasuk dalam soal pelatihan. Ya, ini Mbak Santi sudah secara detail menyampaikan data-data itu dan sebenarnya kita bisa lakukan suatu saat diskusi bencana yang lain ya di Jogja yaitu tentang gempa bumi dan suatu saat silakan ikuti lagi paparan kami. Ya. Nah, Mbak Santi, kalau misalnya kita lihat ya dari hasil riset itu dan tentu saja kita akan berharap ada tindak lanjut dari hasil riset ini ya. Pernah mendengar apa rencana lebih lanjut dari hasil riset ini untuk digunakan dalam proyek semacam apa ke depan? Siapa tahu Mbak Santi sudah ingin menyampaikan informasi sedikit aja. Ya, jadi karena ini kan data awal untuk melihat sebenarnya seperti apa sih pemahaman anak-anak muda ini berkaitan dengan bencana dan memori kebencanaan. Nah, dari data awal ini maka nantinya gitu diharapkan ya mereka akan mendapatkan edukasi. Nanti langkahnya ada program edukasi tentang seharusnya mereka mensikapi bencana alam itu memorinya itu disikapi dengan cara seperti apa. Sekarang tadi kan mereka masih ada ya data-data yang mengatakan bahwa emosional itu mereka keberatan ya Pak untuk diungkit-ungkit. Nah itu harapannya nanti mereka bisa diberikan edukasi lebih lanjut lagi. Sebenarnya penting tidak sih? Apakah memang begitu gitu? Atau sebenarnya tidak apa-apa loh mengungkapkan emosi karena itu nanti akan bermanfaat untuk masa depan. Jadi nanti akan ada penyuluhan lebih lanjut atau edukasi lebih lanjut diharapkannya bisa diterima oleh anak-anak muda ini. Ya, betul. Rencana memang akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang bekerja sama dengan komunitas di sana, khususnya rekan-rekan yang volunteer atau sukarelawan di sana. Jadi ini merupakan langkah awal, bukan hanya satu-satunya langkah, tapi langkah awal yang diharapkan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat buat para warga di sana dalam pengurangan risiko bencana. Ya. Dan sebenarnya di dalam kaitan dengan riset ini tadi di awal kita sudah bicarakan bahwa ini bisa menjadi pembanding dalam survei-survei yang dilakukan di negara lain. Ya, awalnya ini melibatkan Jepang, Indonesia, dan kemungkinan satu negara lagi, ya supaya kemudian ada bayangan yang lebih jelas ya dari masing-masing warga yang ada di masing-masing negara terkait dengan bencana. Ya. Nah, kita tunggu ya tentang lebih lanjut. Yang jelas adalah kita bisa membaca dalam hasil survei ini tentang pentingnya ya,
transfer knowledge ya, pengkomunikasian pengetahuan melalui apa? Ya, titik tolaknya adalah melalui memori atau ingatan ya. Dan ini menjadi real harapannya karena sesuatu yang dibicarakan bukanlah sesuatu yang tidak ada dasarnya, tetapi sungguh-sungguh pernah ada di tempat kita misalnya. Lalu sebaiknya gimana kalau kita mendapatkan bencana yang kurang lebih sama, kita akan lebih siap tentu saja. Nah, maka kita berharap semua itu akan menjadi lebih baik ya. Dan Mbak Santi, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Tentu saja ini menjadi bahan diskusi ya. Tidak semuanya akan terjawab dalam hasil paparan ini, tapi ada beberapa hal yang mungkin akan perlu diperdalam ya. Ya, antara lain misalnya tentang bagaimana mereka melihat apakah boleh situasi bencana yang dulu pernah mereka alami itu disebarluaskan. Nah, ternyata ya ada hasilnya tadi ya, dan kemudian kita bisa diskusikan ya plus minusnya. Tentu saja di bidang ilmu sosial selalu ada peluang untuk mendiskusikan untuk mendapatkan pengetahuan yang semakin baik. Ya. Demikian, Mbak Santi, terima kasih, dan saya harap suatu saat Anda mengikuti lagi paparan hasil penelitian kami terkait dengan bencana yang ada di Jogja yang suatu saat kita akan ikuti dalam komunikasi bencana. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Anton Salam kesempatan. tangguh ya. Salam tangguh.